Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Tuh kurang keras saudara, shalom. Shalom. Mari sama-sama pagi hari ini kita akan memuji menyembah Tuhan. Bolehkah mari sama-sama kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau sangat baik. Terima kasih buat kasih setiamu, anugerahmu, kebaikanmu. Pagi hari ini Tuhan, tidak henti-hentinya kami mau menaikkan syukur, memuji-muji hanya kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biar Engkau melawat kami. Jamah kami semua dengan hadirat-Mu pagi ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
Yesus yang layak, Yesus yang layak. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Oh, terima kasih, oh ya Bapa. Tuhan, bagimu segala kemuliaan. Pagi ini kami mengagungkan Engkau Tuhan. Siapa kami dan elang Bapa. Terima kasih. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau ajaib, Tuhan Yesus. Biar segala pengagungan hanya buat Engkau saja Tuhan. Buat Engkau saja, buat Engkau saja. Terima kasihnya dalam morema. Tiapa sendiri kasih. Hiribana dalam Jesus, Jesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu. Tuhan, pagi ini gerejamu meninggikan Engkau, mengagumi Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus, tidak ada yang seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara puji Yesus, Yesus. Ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Semua buat Engkau Tuhan. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tuhan, kami mengingat segala janji-janji yang Kau tepati buat hidup kami Tuhan. Ku beri kemuliaan, dan mari sambil naikkan segala kemuliaan, segala kekaguman buat Tuhan saja. Oh Tuhan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agung. Mari angkat tangan kita, katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau,
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu, oh Tuhan, dimuliakan Engkau atas tempat ini Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan Engkau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Yesusku besar, Yesusku besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sorak-sorai buat Yesus kita, Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Mari beri sorak-sorai bagi Dia. Kami siap meninggikan Engkau, Allah kami yang perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari katakan sama-sama amin. Beri tepuk tangan pada bagi Allah kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya kita diberkati oleh Tuhan, amin. Kita dicintai oleh Tuhan, amin. Mari beri kemuliaan sekali lagi yang terbaik bagi Allah kita, haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Begitu besar kasih Allah pada kita, kepada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucu kita pasti diberkati. Amin. Haleluya. Ya, ya, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga.
kita mau percaya bahwa sampai kepada keturunan kita, kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari sama-sama lebih lagi katakan. Begitu besar kasih Allah pada kita, kepada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Firman-Nya tidak pernah salah. Amin Bapak Ibu. Firman-Nya mengatakan berkat anak cucu itu selalu ada bagi kita semua. Bahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Iya, iya. Menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
saudara duduk kembali. Mari pagi ini sama-sama kita siapkan diri kita terima firman Tuhan. Tuhan yang sangat baik. Tuhan, kami membuka hati kami lebih lebar lagi. Membiarkan Engkau, untuk Engkau itu sepenuhnya Tuhan. Mengoreksi kami, sepenuhnya bicara. Tuhan, Engkau bebas bicara apa saja yang Engkau mau buat hidup kami. Yang kami tahu Engkau Bapa yang sangat baik. Pagi ini Bapa, kami ingin mendengar suara-Mu. Buat kami semua anak-anak-Mu mendengar suara-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Katakan, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari katakan, hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Engkau setia. Tuhan, Kau setia padaku. Katakan, yang aku pegang Tuhan, yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Mari katakan, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Allahku, Bapa dan sahabatku. Yesus, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Saya tidak tahu saudara datang, mungkin saudara sedang menghadapi lembah, atau saudara sedang lolos dari lembah itu. Tapi pagi ini waktu kita nyanyikan pujian ini, bolehkah kita nyanyikan dengan kata-kata yang penuh percaya? Tuhan, Engkau Bapa, Engkau sahabat, Engkau tidak meninggalkan aku, dan aku tahu janji-Mu.
yang aku pegang itu pasti terjadi. Bukan karena aku bisa melakukannya, karena Tuhan setia, Tuhan yang akan mengerjakan bagi kita. Yang sepakat katakan amin. Mari kita akan bangkit berdiri sama-sama. Katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Oh, Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sepenuh hati sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Amin. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, segenap hati menyembahmu Tuhan. Ku sembah Kau Allahku. Saya undang Ibu Esther. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Engkau kekuatanku Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang saat ini ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang saat ini akan mengeluarkan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada setiap kami. Berbicaralah Tuhan. Katakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tegur kami kalau kami salah. Kuatkan kami kalau kami lemah. Bawa kami kembali di dalam jalan-Mu kalau kami mulai serong. Tuhan sendiri yang akan mengurapi kami. Tuhan sendiri yang akan menolong kami. Menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyediakan jam-jam ke depan ini ke dalam tangan dan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. 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 Silakan duduk kembali.
Shalom. Kalau ada di antara kita yang pernah pergi ke Amerika, ya, nggak cukup cuma punya paspor, nggak cukup cuma punya tiket, nggak cukup. Ada hal lain yang begitu penting yang kita harus persiapkan. Biar katanya kita punya paspor, biar katanya kita punya tiket, biar katanya kita punya undangan di sana, biar kata kita punya uang banyak setengah mati, biar kata kita punya koneksi di sana. Tapi ada hal yang sangat penting yang kita harus persiapkan selama kita masih di Indonesia. Sebelum kita berangkat. Kita mesti punya visa. Tanpa visa kita nggak akan pernah bisa tinggalkan negara kita untuk menuju ke tempat di mana kita mau. Sekalipun tiket sudah di tangan. Sekalipun paspor udah ada, tetap gak bisa. Harus ada visa. Jadi kita harus tahu. Ada hal yang penting tetapi ada hal yang sangat penting. Di dalam kita melakukan sesuatu yang kita tidak bisa abaikan. Kita ngurusin macam-macam. Tanpa yang sangat penting itu kita beresin. Maka semua yang kita persiapkan gagal semuanya. Saya mau menyeberangkan mengenai pengiringan kita kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan kepada Tuhan. Tapi ada hal yang sangat penting. Ada prinsip yang sangat penting yang kita perlu tahu. Itu sebabnya pagi ini saya mau menyampaikan tema mengenai VVIP. Very important principles. Ada prinsip-prinsip yang sangat penting di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Betul kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan kalau kita percaya maka kita diselamatkan. Jangan pernah berpikir bahwa satu kali selamat maka selamanya akan selamat. Tidak. Kalau kita membaca di dalam kitab Timotius kita akan tahu bahwa ada orang yang bernama Himeneus dan Alexander. Dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan tetapi rupanya dia tidak mengerti prinsip yang sangat penting ini setelah dia diselamatkan. Sehingga firman Tuhan mengatakan kandaslah iman mereka. Dan kita tahu tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Mari kita belajar prinsip-prinsip apa yang sangat penting di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya. Paulus memberikan prinsip-prinsip itu kepada kita di dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat 9 dan seterusnya. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Pada waktu saya membaca ayat-ayat ini adalah ayat yang sangat penting. Boleh dikatakan ini adalah prinsip yang penting yang kita mesti mengerjakan setelah kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Agar supaya apa? Iman kita gak kandas. Hal yang pertama yang Paulus mengatakan yaitu hendaklah engkau memiliki kasih yang melimpah. Kasih yang melimpah. Gak cukup cuma kasih.
tapi mesti kasih yang melimpah. Mari kita perhatikan bahwa kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ya, 2 Timotius pasal yang ketiga, di situ dijabarkan mengenai manusia pada akhir zaman. Dikatakan di sini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, egois. Berapa banyak kita menjadi kewalahan waktu kita menghadapi orang yang egois. Mau menangi dewek, sak karepe dewek. Apa-apa dia. Awalnya mungkin masih oke. Gusti paring ono kuat Tuhan, kasih kekuatan, kasih aku kekuatan. Oh haleluya, darah Yesus berkuasa. Tapi kalau terus kita menghadapi orang yang egoisnya kayak gini, ya opo? Gimana kita? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali oke. Tapi lama-lama, aduh sorry kalau aku menghadapi orang yang kayak gini. Apalagi yang kita hadapi itu adalah pasangan hidup kita. Pendino kayak itu. Tiap hari, sehari 24 jam. Lihat, baru lihat anaknya, Gimana kalau kita menghadapi orang yang egois seperti ini? Dikatakan juga bahwa dia akan menjadi hamba uang. Wes talah, uangnya sangat UUD. Ujung-ujungnya duit. Pokoknya uang terus. Gak bisa menghadapi orang kayak gini, sulit. Suka membual, suka menyombongkan diri. Masa sih kita masih mau tolerir orang-orang yang suka membual, yang suka bohong, yang sombong, na'udzubillah min dzalik. Ya opo, masih ya kita bisa mengasihi orang-orang ini. Suka fitnah, gosip endi, fitnah, berontak, tidak tahu say thank you, nggak tahu terima kasih. Ya. Dia adalah orang yang gak peduli dengan agama. Tidak mau mengasihi, gak mau berdamai. Suka ngejelekin orang, tidak dapat mengekang diri. Garang, gak suka yang baik. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang. Sok tahu, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Mereka secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Terhadap orang-orang yang seperti ini, masakah kita masih bisa mengasihi? Kalau kita nggak punya kasih yang melimpah, pada akhirnya kita mudah sekali terpancing untuk menjadi seperti mereka. Untuk menjadi orang yang gigi ganti gigi, mata ganti mata. Satu kali ada pasangan suami istri pengantin baru. Ya baru beberapa bulan menikah. Mereka tinggal di rumah yang baru, mereka tinggal berdua karena memang belum punya anak. Dan kemudian satu kali si istri ini di rumah dan suami pulang dan istrinya ngomong, "Pah, aku punya berita yang sangat bagus. Sebentar lagi rumah ini enggak akan sepi seperti ini. Karena kita akan hadir seseorang di dalam rumah kita." Waktu suaminya dengar ini, suaminya langsung senangnya luar biasa. Kira-kira apa yang ada di dalam benak suaminya? Apa? Punya anak.
Suaminya langsung ciumin perutnya istrinya. Ya pengantin baru lah ya. Ciumin perut istrinya dan ngomong, aduh ma, thank you yo ma. Aduh mama ini luar biasa. Aduh aku sebentar lagi punya anak. Aku udah nggak bisa tahan. Aku akan ngomong kepada orang kantorku, ngomong kepada keluargaku. Kalau bentar lagi aku akan jadi ayah. Oh senangnya luar, istrinya dicipika-cipik. Terus istrinya ngomong gini, "Pa, bukan." Hah? Jadi apa? Gini loh Pak, ini kan rumah sepi. Jadi aku tuh minta mamaku untuk datang ke sini, nemenin aku. Waktu suaminya denger ini, langsung yang tadinya mukanya semberingah, langsung mencucu. Berarti mertuanya mau datang. Buset dah. Kalau mertuanya mau datang, salah alamat. Kalau nggak punya kasih yang melimpah, apa bisa? Kalau kita nggak punya kasih yang melimpah, menghadapi orang-orang di sekitar kita yang jahat, apakah bisa? Apakah kita masih bisa bilang haleluya? Apakah masih ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita waktu kita menghadapi orang-orang seperti yang tadi didaftarkan di dalam Alkitab? Apakah masih bisa? Sulit. Dan ujung-ujungnya kita menjadi jahat. Ujung-ujungnya kita menjadi monster. Ujung-ujungnya kita menjadi orang yang selalu mau membalas apa yang dilakukan oleh mereka. Ujung-ujungnya kita tidak lagi bisa menjadi orang yang mengampuni mereka. Padahal Alkitab jelas mengatakan kita mesti mengampuni orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan enggak bisa, kita mesti punya kasih yang melimpah. Dan kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kita mengasihi orang yang baik, enak, gampang. Mungkin kita bisa lebih mengasihi dia. Tetapi mengasihi orang yang bencekno, mengasihi orang yang jengkelin, mengasihi orang yang dia fitnah kita, nutuk kita dari belakang, nusuk kita dari belakang. Apakah kita masih bisa mengasihi? Dan Alkitab jelas mengatakan mereka yang tidak mengasihi berarti tidak mengenal Allah. Hati-hati. Hati-hati dengan hal ini. Itu sebabnya betapa pentingnya kita ini belajar untuk terus mengasihi. Meminta kepada Tuhan agar supaya kasih yang ada di dalam kita ini kasihnya melimpah. Kalau stoknya cuma biasa, nggak cukup. Karena kejahatan orang di sekeliling kita tuh kebangetan. Waktu pinjem uang, koyo iya manisnya tutur katane wapi ora eram. Janjinya sak bulan. Bulan berganti bulan. Tahun berganti tahun. Sampai sudah lewat 10 tahun. Sama sekali gak ono ngomong belas. Mau nyicil kek, opo kek, gak ono. Gaya hidupnya tuh aduh. Kok iso tumpakane koyok ngono tapi nyicil utang ora iki lho. Rasane wis tak penyet awakmu ya, tak ambil tak ulek awakmu mbek lombok menisan. Juengkel, ya apa
apa begini kita kalau nggak punya kasih yang melimpah? Nggak bisa. Gimana caranya supaya kita punya kasih yang melimpah? Kita mesti doa. Waktu kita mesti hubungan dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Kita mesti jadi orang-orang yang suka berkomunikasi dengan Tuhan. Karena apa? Waktu kita melekat dengan Tuhan, waktu kita suka berdoa, maka karakter Allah itu pasti akan mempengaruhi kita. Saya dulu punya sifat yang beda dengan sekarang. Sekarang sifat-sifat saya cukup banyak, suami saya mempengaruhi saya. Saya dulu belas gak suka sayur. Sama sekali gak suka sayur. Saya mendingan digebukin daripada suruh makan sayur. Karena dari kecil mama saya gak pernah ngajarin makan sayur. Jadi waktu menikah suami bilang harus ada sayur di meja makan. Apalagi waktu itu hamil, suami saya bilang ayo makan sayur biar sehat, biar bayinya sehat. Gak bisa. Tapi suami saya kalau makan sayur rasanya lewak. Kok enak yo, kok makan sayur kayak mangan opo no loh. Lah saya nih aduh ilate koyo pahit kalau makan sayur. Tapi karena tiap hari, lama-lama saya ini jadi justru sama daging-dagingan tuh saya ya makan. Tapi kalau suruh milih daging dengan sayur, saya pasti akan pilih sayur. Berubah. Suami saya, waktu itu ngomong pokoknya kalau ada anjing di rumah aku gak mau nikah. Saya juga bilang kalau kamu gak ngizinin aku piara anjing, aku juga gak mau nikah sama kamu. Ayo ya apa? Wis kuat-kuatan, mana yang kuat? Aku pokoknya gak mau, harus ono anjing. Tapi akhirnya dia rodok ngalah. Ya wis satu anjingnya, cilik yo anjingnya. Ya wis rapopo wis anjing sakmene yo pokoknya kirik ono mesti ning omah. Suwe, satu menjadi dua, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 10. Yang tadinya gak mau ngopeni anjing babar belas. Mulai iso kasih makan anjing, isa mandiin, isa main. Bahkan waktu anjing saya ada satu yang mati, DE nangis. Berubah karena apa? Bergaul. Itu sebabnya kita mesti bergaul dengan Tuhan supaya kasih ini melimpah di dalam kehidupan kita. Enggak ada orang yang bergaul dengan Tuhan dan dia tidak berubah. Enggak ada. Orang yang pendoa tapi enggak berubah hidupnya, saya mau bilang dia bukan pendoa. Deeger komat kamit. Tapi kalau betulan dia bergaul dengan Tuhan, pasti hidupnya berubah. Dan nomor satu karena Allah adalah kasih, dia pasti memiliki kasih. Dan kasih itu makin besar, makin besar, makin besar. Seperti Yesus. Lihat orang jahatnya kayak gitu. Yesus masih ngomong apa? Bapa ampuni mereka karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus pada waktu dirajam batu, Stefanus masih ngomong Bapak, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itu kalau enggak kasihnya melimpah, istilah meleketek enggak iso. Minta kasih yang melimpah, hati-hati. Kalau kita enggak punya kasih yang melimpah, menghadapi orang-orang begini, lama-lama kita akan menjadi monster. Lama-lama kita akan menjadi orang yang identik pula dengan mereka. Itu sebabnya mengasihi. Tengok kiri kanan, katakan, sarangeo. Sarangeo, aku mengasihi. Ya, aku mengasihi engkau. Amin. Love is not a feeling, but love is a willing. Kasih itu bukan cuma semata-mata jatuh cinta, berjuta rasanya. Enggak gitu loh ya. Kasih itu bukan rasan-rasan mood.
ada uang abang saya, nggak ada uang abang melayang. Nah itu kan, itu bukan kasih itu yang kayak begitu. Kasih itu is a willing. Kasih itu adalah kehendak. Saya mau lakukan ini. Itu yang namanya kasih. Oke. Yang kedua, Alkitab tadi mengatakan di dalam 1 Filipi pasalnya yang ke-10 dikatakan, di dalam Filipi pasal yang ke-10 dikatakan membedakan mana yang terbaik. Bedain mana yang terbaik. Satu kali ada seorang anak muda masuk ke supermarket mau membeli kebutuhannya sehari-hari. Waktu dia sedang memilih-milih, dia merasa bahwa ada orang yang ngikutin dia terus, seorang ibu-ibu. Karena dia rasa gak betah diikutin terus. Akhirnya dia cepat-cepat pergi ke counter dan dia cepat-cepat mau keluar dari situ. Karena rasa udah gak nyaman. Takut ini orang jahat atau enggak. Rupanya pada waktu dia mau pergi ke counter untuk bayar, si ibu ini ngikutin juga, bahkan ibu ini kemudian mulai mendahului, nyela di depannya daripada si pemuda ini. Akhirnya pemuda ini rodok muntap, rodok jengkel. Dia bilang, "Bu, maaf ya, saya gak suka dengan ibu. Saya merasa dari tadi ibu terus ngikutin saya. Dan sekarang ibu gak ikut aturan. Saya duluan bu, gak bisa ibu caranya seperti ini." Dan tiba-tiba ibu nyela giliran saya. "Tolong bu, yang sopan ya, kita punya aturan." Ibu ini ngomong, "Iya nak, maaf. Kenapa ibu mau di depan? Supaya ibu bisa ngelihat kamu. Maaf, iya bener dari tadi ibu ngikutin kamu bener. Ibu nggak mau mengelak, ini bener. Tapi kamu harus tahu kenapa ibu lakukan ini." Sebulan yang lalu, ibu ditinggal oleh anak ibu. Dia tinggal di luar kota. Dia bekerja. Tapi kemudian tabrakan dan meninggal. Mukanya, perawakannya persis seperti kamu. Aduh, lihat matanya, hidungnya, mulutnya, badannya seperti apa. Tipe rambutnya kamu tuh persis banget seperti anak ibu. Ibu rasanya aduh, belum bisa ngelepas anak ibu. Jadi waktu ibu ngelihat kamu, ibu betul-betul seperti ngelihat anak ibu. Karena ibu gak sempat ngelihat penguburannya. Ibu udah lama gak pernah ngelihat anak ibu. Izinkan ibu sekarang menatap kamu. Untuk mengobati rasa rindu ibu kepada anak ibu yang sudah meninggal. Ibu kepingin rasanya betul-betul bisa melepas. Waktu pemuda ini dengar itu, dia langsung rasa bersalah. Dia langsung katakan, "Bu, maaf kalau begitu. Kalau sekarang ibu mau ngelihat saya, monggo bu, lihat saya. Lihat saya, ibu mau apa?" Dia katakan, "Bisa nggak kamu panggil saya mama? Karena saya kalau dipanggil mama sama anak saya pengen denger. Panggil dong saya mama. Boleh nggak ibu ini peluk kamu? Supaya ibu ini rasa lega. Ayo bu, jangan panggil ibu, panggil mama." Oke, karena dia selalu panggil saya mama dan kemudian peluk dan cipika-cipiku. Oke. Pemuda ini langsung peluk mama, cipika-cipiku, begitu ya. Memang ibu ini sudah cukup tua, jadi nggak ada masalah untuk cipika-cipiku begitu ya. Oke, gitu. Dan tolong nanti kalau ibu tinggalkan sini, tolong kamu kasih salam yang terakhir. Da mama, da mama, da mama. Begitu ya, supaya ini menjadi satu pertanda saya legowo merelakan anak ibu pergi. Baik, itu saja bu, tidak ada yang lain. Tidak, cukup itu saja. Terima kasih ya nak, sama-sama ibu. Si pemuda ini kemudian
Si ibu ini pergi, waktu pergi si anak ini mengatakan, "Dah mama, dah mama, dah mama." Setelah itu terus dia membayar dan waktu dia membayar dia kaget luar biasa, tagihannya banyak betul. Si pemuda ini ngomong sama si yang di counter, "Mbak, belanjaan saya cuma segini, kenapa tagihan saya segini banyak? Ini belanjaan siapa banyak begini?" "Ini kan belanjaannya mamanya Mas yang tadi ada di depan." "Loh itu bukan mama saya." "Oh jangan ngomong begitu. Ini ada CCTV loh ya. Bukankah tadi Mas tuh ngomong, dah mama, dah mama. Dan Mas juga tadi peluk loh mamahnya. Gak bisa loh berbohong seperti itu. Soalnya tadi ibu itu mengatakan nanti yang bayar anak saya yang di belakang." Ini dunia. Kalau kita nggak pinter-pinter membedakan mana yang baik, mana yang terbaik, mana yang baik di antara semua itu. Dan di antara mana yang baik, mana yang terbaik dari semuanya itu. Kita amblas. Karena apa? Kalau kita tahu, yuk baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Ini yang Paulus mau sampaikan. Kita tinggal di tengah-tengah serigala yang berbulu domba. Caranya iblis, dia pasti akan memikat kita. Setelah dia memikat kita dengan macam-macam hal, karena dia tahu, jangankan iblis. Kalau kita panggil psikolog, lewat tanda tangan, lewat interview, kalau kita kerja, kita interview. Ketemu dengan psikolog ada di sana, lewat gambar, kita suruh gambar, maka psikolog itu akan tahu kita sifatnya seperti apa. Kalau manusia aja bisa menilai kita seperti itu, apalagi iblis. Dia perhatiin kita setiap hari dan dia tahu nih kelemahan kita ada di mana. Dan dia akan muncul untuk memikat kita supaya kita menjadi orang-orang yang masuk di dalam perangkapnya iblis. Memang manis awalnya. Tetapi setelah itu dia akan mengikat kita sampai pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak lagi beribadah, tidak lagi percaya kepada dia. Memang kalau kita lihat di dalam 1 Korintus dikatakan kita boleh lakukan segala sesuatu. Segala sesuatu ya boleh, tapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu boleh, ya boleh, tapi bukan segala sesuatu itu membangun kita. Itu sebabnya perhatian, apa boleh nonton drama Korea? Boleh. Bukaan Alkitab ono, bilang gak boleh nonton drakor, gak ono, boleh. Tapi hati-hati. Saya tidak sedang mengatakan gak boleh, boleh, tapi hati-hati. Jangan sampai kita terikat dengan itu. Main games boleh. Untuk refreshing sekali-sekali boleh. Tapi jangan sampai kita terikat yang pada akhirnya itu semua menjadi Tuhan kita. Yang sampai akhirnya waktu waktu kita duduk beribadah di tempat ini. Drakor tuh biasanya 16 episode. Oke. Saya bisa ngomong begini karena saya juga ada nonton drakor ya. 16 episode. Apalagi kalau episode yang sedang berjalan itu Sabtu malam nanti Minggu malam muncul. Jamnya jam berapa kalau kita bisa lihat? Nggak bisa jam 9, jam 10 malam nanti. Semalam kita baru nonton loh. Baru nonton. Masih to be continue, episode berikutnya nanti Minggu malam. Duduk nih ya, pasti penasaran. Aduh, gimana ya? Itu tadi tuh orang begini. Tuh nanti akhirnya bagaimana? Jadi kita duduk bukannya dengar firman, tapi kita duduk otak kita lagi berputar-putar untuk apa? Untuk memikirkan kira-kira di end-nya gimana.
Siapa sebetulnya yang jahat? Nanti dia masuk perangkap apa enggak? Ini berputar-putar di sini nih. Siapa yang suka nonton Spider-Man? Spider-Man tuh larisnya minta ampun. Muncul Spider-Man baru, box office lah pokoknya. Tahu nggak bahwa film-film itu semua hanya apa? Bawa kita menjadi orang yang suka balas dendam. Lihat film-film, isinya kecuali balas dendam, apalagi? Gak ada. Cuma balas dendam, cuma balas dendam, cuma balas dendam. Itu saja. Kelihatannya memang disajikan dengan sangat menarik. Hati-hati. Olahraga, goes, boleh apa enggak? Boleh, sepeda. Siapa yang bilang olahraga enggak boleh? Dan olahraga itu bagus. Tapi hati-hati loh. Kalau sampai pada akhirnya kita ikut terus ikut sampai kemudian ada komunitas yang mengatakan kita akan ini tiap hari Minggu. Waduh, awalnya cuma sebulan sekali, lama-lama 2 minggu sebulan, lama-lama setiap minggu. Akhirnya kita menjadi orang yang udah gak beribadah. Karena apa? Kita sudah terikat di situ. Hati-hati, hati-hati. Dengan hal-hal yang seperti ini semuanya boleh Tuhan katakan. Selama itu tidak dosa boleh. Tapi tetap kita harus bisa membedakan mana yang terbaik. Baca WA ya baca. Berapa banyak artikel yang kita baca di WA. Semua dibacain. Tapi begitu baca firman. Baru belum ada sepasal. Baru berapa ayat. Wes talah pokoknya Alkitab itu obat tidur yang paling mujarab. Baru baca berapa ayat udah, mata kok yo pedes ya orang ram yo. Udah mata udah gini-gini. Dan akhirnya apa? Tidur. Tapi kalau suruh baca WA, belum sampai ping, belum kalau dulu BB BlackBerry belum sampai di ping sudah balas, udah balas, udah balas. Ayo kita belajar membedakan mana yang terbaik. Dengan cara apa? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Jangan banyak buku kita baca tapi Alkitab kita nggak baca. Baca. Dan waktu kita membaca, oh ini udah tahu, oh ini udah tahu. Ya mungkin di antara kita semua yang sudah puluhan tahun sudah selesai baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi baca lagi, baca lagi, baca lagi. Saya setahun mendisiplin, pokoknya setahun selesai Kejadian sampai Wahyu. Selesai, harus selesai. Sudah selesai, Januari 1 mulai lagi dari awal lagi. Januari tahun depan mulai lagi awal lagi dari. Dan selalu baru setiap hari. Sekalipun bolak-balik saya membaca ayat ini seperti gak ada apa-apa. Tetapi satu kali waktu baca, ternyata Tuhan lagi bicara begini. Ternyata begini, ternyata begini. Baca. Mana yang terbaik dari semua yang ada. Nah kita harus pinter untuk memilah-milah. Jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal yang gak berguna. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu boleh ya, tapi belum tentu itu berguna dan membangun iman kita. Iblis terus akan menyeret kita yang makin lama kita menjadi orang yang akhirnya terhadap Tuhan udah gak ada rasa. Baca Alkitab bukan lagi kesukaan kita. Bahkan firman Tuhan kalau disampaikan berapa menit, 45 menit kok lama ya. Rasanya meh cepet pantat tuh kayak wes gatel. Mau kok suwene, aduh ayat meneh. Aduh poinnya masih 2 poin lagi. Padahal biasanya itu selalu orang-orang 3 poin loh. Aduh kok suwene ora rame. Wes tapi nek nonton drakor 16 episode ke puancet ning kono ae. Gak mau sampai ngencing ae di 4 gak kencing. Mergo apa? Nanggung. Tapi nek firman Tuhan bio. Ndang mari.
Yuk kita mau membedakan mana yang terbaik. Baca Alkitab, doa tiap hari. Memang lagu anak-anak tuh. Baca firman Tuhan, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca firman Tuhan, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Berani nonton film 1 jam. Berani bergaul dengan Tuhan 1 jam. Berani nonton film 2 jam. Berani bergaul dengan Tuhan 2 jam. Lewat baca dan berdoa. Disiplin diri kita. Karena tanpa disiplin yang kuat, perhatikan bagaimana pada akhirnya kita tanpa sadar kita ternyata sudah terlalu jauh dari Tuhan. Kelihatannya kita beribadah, tapi sebetulnya pikiran kita dan hati kita tidak ada di dalam sini. Tapi pikiran kita melayang-layang jauh, nggak tahu kemana. Itu sebabnya bedakan mana yang terbaik di antara segala sesuatu. Oke. Dan yang ketiga, di situ dikatakan memproduksi kebenaran. Ayat yang ke-11 dikatakan dan mengeluarkan buah kebenaran. Tuhan mau bahwa kita ini, ingat Yohanes Pembaptis yang diminta itu adalah apa? Pertobatannya atau buahnya. Yohanes Pembaptis mengatakan buahnya, buah kebenaran. Karena apa? Kita hidup di dunia ini tanpa kita menunjukkan ciri kita yang sesungguhnya, nggak ada artinya. Buah kebenaran itu apa? Galatia dikatakan bahwa kita mesti menjadi orang yang punya kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ya, ada kesabaran, ada kemurahan hati dan seterusnya. Itu mesti keluar. Memang keselamatan itu ya, keselamatan itu memang tidak menjadi jaminan sebetulnya buat kita. Tidak menjadi jaminan. Orang bilang katanya gini-gini, tapi kalau dia nggak mengeluarkan buah kebenaran, itu nggak bisa. Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan mau kita mengeluarkan buah ini. Dari mana orang mengenal kita sebagai anak Tuhan? Buat apa Tuhan izinkan kita masih ada sampai saat ini kalau kita nggak berbuah? Tuhan mau kita berbuah. Dan untuk kita bisa berbuah, kita mesti tinggal di dalam Dia. Ini yang Tuhan mau. Memang berbuat baik itu tidak menyelamatkan kita. Berbuat baik gak menyelamatkan kita. Tapi orang yang diselamatkan itu pasti berbuat baik. Tidak bisa tidak. Kita ini duta-dutanya Kristus. Kita tahu pemerintah kita mengirimkan duta besar. Ada embassy, ada kedutaan. Kita kirim orang dubes-dubes kita kemana? Ke Amerika, kirim ke Rusia, kirim ke mana? Ke Jepang, kirim ke mana? Ada kedutaan. Dan waktu mereka ada di sana, apa yang mereka lakukan? Mereka membawa bendera Indonesia. Sama seperti kedutaan Amerika di sini, kedutaan Australia. Mereka membawa bendera negara mereka di tempat ini. Kita juga begitu. Kita membawa bendera Kristus di mana kita berada melalui apa? Buah kebenaran itu yang bisa dinikmati oleh setiap orang. Perhatikan apakah hidup kita adalah hidup yang berbuah. Karena pada waktu kehidupan kita tidak berbuah, sebetulnya itu dipertanyakan. Bagaimana kehidupan keselamatan kita? Dan ini bisa dinilai seperti apa? Mari kita belajar untuk menjadi orang, nggak ada orang yang bergaul dengan Tuhan dan tidak berubah, itu nggak ada.
Dan tidak ada orang yang bergaul dengan Tuhan dan tidak berbuah. Itu gak ada. Jadi sebetulnya bisa dinilai. Waktu kita memiliki kehidupan yang berbuah. Disitulah sebetulnya kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Bergantung dengan Roh Kudus. Agar supaya buah-buah itu ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang agar supaya mereka mempermuliakan Bapamu yang di surga. Pada waktu kita tidak memunculkan buah roh ini, buah kebenaran ini, sebetulnya apa yang ada di dalam sini? Pada waktu Tuhan meminta kasih itu muncul, tapi yang keluar kebencian, ada apa? Pada waktu Tuhan meminta sukacita itu keluar, tapi yang keluar itu adalah murung, duka cita. Ada apa? Pada waktu Tuhan meminta damai sejahtera yang muncul, tapi yang keluar adalah galau. Ada apa? Pada waktu Tuhan minta kebaikan yang muncul dan yang keluar itu adalah kejahatan. Ada apa? Ini harus bertanya. Harus bertanya. Jadi mari kita menjadi orang-orang Kristen yang bukan cuma oke, aku sudah percaya Yesus itu begini, aku sudah dibaptis. Mungkin ada yang mengatakan aku juga sudah bisa berbahasa roh, cukup sudah buat aku. Perhatikan ketiga hal ini. Ini penting. Karena kalau kita tidak memperhatikan ketiga hal ini, yaitu apa? Kasih kita melimpah, hati-hati. Kita akan menjadi monster. Kalau kita nggak bisa membedakan mana yang terbaik. Kalau kita nggak bergaul dengan firman, sehingga kita nggak tahu mana yang terbaik. Hati-hati. Iman kita bisa kandas. Kalau kita nggak memproduksi buah kebenaran, hati-hati, dipertanyakan ada apa sebetulnya, pohon apa yang ada di sini. Sampai buahnya kok yang keluar jahat, yang keluar itu galau, yang keluar itu duka cita, yang keluar itu iri hati, yang keluar yang macam-macam gitu. Ada apa di sini? Masih adakah Kristus di dalam diri kita? Ketiga hal ini adalah prinsip yang sangat penting dan selalu bisa kita ukur. Selalu bisa kita ukur. Ini yang menjadi pegangan kita. Berapa banyak orang tiap hari cek tensi. Encrot. Cek tensi. Berapa? Untuk mengetahui. Berapa banyak orang yang setiap hari naik ke timbangan. Haleluya, berat badanku sudah turun 0,5 kilo. Besok lagi haleluya, turun lagi 0,5 kilo. Berapa banyak orang begitu? Berapa banyak orang yang rutin untuk memeriksakan gulanya? Tujuannya apa? Untuk mengetahui. Perhatikan ketiga hal ini untuk mengetahui apakah kita adalah orang-orang yang ada di dalam jalan yang aman. Hati-hati. Ketiga hal ini tidak ada di dalam kehidupan kita. Kasih yang melimpah bisa membedakan mana yang terbaik dan memproduksi buah kebenaran. Kalau kita tidak ada di situ, kita ada di posisi yang tidak aman. Efesus 5 ayat 15 dan seterusnya mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ini Paulus mengatakan demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan bodoh. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Tuhan,
Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kepada kami prinsip-prinsip yang setiap saat dapat kami ukur. Apakah kami ada di zona yang aman atau kami ada di zona yang membahayakan? Tiap kali ada persoalan yang kami hadapi. Tiap kali kami berjumpa dengan orang-orang yang mungkin menyakiti hati kami dapat menilai apakah kami memiliki kasih yang melimpah. Pada waktu ada tawaran-tawaran dari dunia ini yang sedang menyeret kami, apakah kami tahu prioritas kehidupan kami? Apakah kami tahu membedakan mana yang terbaik agar supaya kami tidak terikat dengan dunia? Pada waktu kami berjumpa dengan orang-orang di sekeliling kami, kira-kira mereka mengenal kita sebagai orang yang seperti apa? Apakah kita dikenal sebagai orang yang penuh dengan kasih? Apakah kita dikenal sebagai orang yang penuh dengan sukacita? Apakah orang bisa menilai bahwa kehidupan kami, raut wajah kami sedang mengatakan ada damai yang luar biasa, yang melampaui segala akal, itu memenuhi hati dan pikiran kami? Apakah orang mengenal kami sabar? Apakah orang mengenal kami murah hati? Apakah orang mengenal kami sebagai orang yang baik? Apakah kami dikenal sebagai orang yang dapat menguasai diri dan seterusnya? Yang semua ini setiap saat dapat kami ukur untuk mengetahui apakah kami ada di zona yang aman atau kami ada di zona yang tidak aman. Kami mau Tuhan, sampai satu kali Tuhan menjemput kami, kami terus menjadi orang-orang yang dapat menjaga kasih kami semakin hari semakin melimpah di dalam kehidupan kami. Semakin hari kami dapat memfilter yang kami kerjakan, yang kami habiskan waktu kami hanyalah hal-hal yang berguna dan membangun iman kami. Dan semakin hari kami semakin dikenal. Bahkan oleh orang yang paling dekat sekalipun dengan kami, mereka melihat ada buah-buah kebenaran yang muncul dari kehidupan kami. Sehingga kami dapat terus menjaga iman percaya kami. Pegang tangan kami Tuhan. Kami tidak akan mampu menjalani semua ini seorang diri. Tuntun kami, kuatkan kami. Waktu kami berjumpa dengan situasi-situasi yang sulit, kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar setiap doa kami. Kami akan ingat ini. Kami akan terus menilai kehidupan kami setiap saat. Setiap saat. Biarlah ketiga hal ini yang Paulus mengajarkan, yang Engkau mau itu ada, itu terus ada di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Amin.
Yang Ibu Gembala. Ya, kita semua diberkati firman Tuhan. Amin. Amin. Kita sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, Ibu Esther ini banyak ceritanya ya. Saya kemarin jemput dari Cepu naik kereta api. Ya, saya tuh paling seneng gitu kalau dia cerita tentang misi ya. Wah, seru sekali. Ya, kita berdoa untuk hambanya ini supaya Ibu, Bapak, keluarganya dipakai Tuhan luar biasa sampai ke ujung bumi jadi berkat ya. Ibu Esther ini tahan pergi ke pelosok-pelosok ya, tidak mandi 5 hari. Cipika-cipiki Papua ya, yang tidak pernah mandi ya. Dan luar biasa ceritanya, mungkin nanti lain kali ya Bu ya bisa cerita ya, biar kita semua dibangun kembali. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, firman yang sudah kita dengar hari ini sangat luar biasa. Ini yang harus kita terus perhatikan supaya keselamatan kita, dikatakan supaya kita mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Kita enggak hidup sembarangan. Iya, kita mau pastikan kita semua sudah mulai dari start, kita akan mengakhirinya sampai finish dengan baik. Amin. Ya, kita akan sama-sama dengarkan pengumuman hari ini. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Mari para pria, hadirilah ibadah kopi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pada pukul 6 sore bertempat di Graha Betani Blora. Pasda atau pasukan doa sekolah Minggu Pahlawan Kuat akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Juni 2023 pada pukul 4 sore bertempat di Graha Betani Blora. Dibuka kelas tari untuk anak kelas 2 sampai dengan 6 SD. Kelas tari akan dimulai pada bulan Agustus. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Kak Cika. Dibuka kelas multimedia untuk anak umur 8 sampai dengan 15 tahun. Kelas multimedia akan dimulai pada bulan Agustus. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Saudari Ayu. Mari Jemaat Tuhan rasakan lawatan Allah yang luar biasa dalam Praise and Worship Night setiap hari Jumat pukul 6 sore di Graha Betani Blora. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa pelayanan sekolah Minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Graha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Graha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, nanti jam 10 FOG ibadah akan dilayani juga hambanya Ibu Esther Budiono. Juga nanti sore Bapak Ibu Saudara yang ingin mendengar lebih lagi ya bisa hadir nanti sore kembali. Dan jangan lupa yang punya anak-anak remaja nanti bisa hadir jam 10 di tempat ini. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pagi ini. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan
bersyukur kepadamu, kami rasakan hadirat-Mu, kami merasakan Tuhan lawatan Tuhan. Engkau telah bicara kepada kami pribadi, lepas pribadi. Tuhan terima kasih Engkau puaskan setiap kami yang datang dengan haus, dengan lapar. Dan biarlah Tuhan firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi tuntunan buat setiap kami. Roh Kudus Engkau mengurapi kami semuanya. Roh Kudus Engkau juga yang memampukan kami supaya kami ini hidup dalam kebenaran-Mu. Hidup kami boleh menghasilkan buah-buah kebenaran dan nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus ajar kami hari lepas hari, kami dapat membedakan mana yang terbaik sehingga kehidupan kami menjadi bijaksana di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tahu hidup kami tidak memiliki kasih dari diri kami sendiri, tetapi biarlah Engkau yang ada di dalam kami bersama-sama dengan kami, supaya kasih itu dapat melimpah-limpah dalam hidup kami. Jadikan kami saksi, jadikan kami garam, jadikan kami terang, jadikan kami boleh menjadi pemberita kabar baik buat setiap orang. Nama-Mu dimuliakan. Tuhan terima kasih dalam kami menghadapi segala situasi, kondisi, keadaan kami. Tuhan ajar kami supaya kami boleh menerapkan prinsip kebenaran ini dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah jadi berkat buat kami pada pagi hari ini. Urapan hikmat yang baru Tuhan limpahkan dalam hidupnya. Tuhan pakai hamba-Mu ini jadi alat-Mu dimanapun Engkau utus, dimanapun dia Kau Tuhan beri kesempatan melayani. Injil diberitakan lewat mulut bibirnya, isi hati Tuhan disampaikan. Terima kasih Bapak, berkati suami, berkati Bapak Gatot, berkati anak-anaknya supaya mereka semua menjadi keluarga yang melayani, yang mengasihi Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami juga akan pulang dan kami boleh membawa persembahan kami, syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami tahu semua yang ada pada kami milik Tuhan yang dipercayakan pada kami. Kamilah bendahara-bendahara-Mu yang melakukan apa yang jadi kehendak-Mu. Kami bawa persembahan kami, syukur kami ke rumah Tuhan. Biarlah ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Kami bawa persembahan untuk misi supaya Tuhan setiap orang boleh mendengar kabar baik dan Engkau dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengembalikan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan. Satu tanda ketaatan kami kepadamu. Kami bersyukur dan kami mau angkat tangan kami kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pulanglah bersama-sama dengan anugerah yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah keselamatan yang diberikan kepada kita, kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita. Kita tidak menganggapnya itu menjadi sebuah hal yang murahan, tetapi kita akan menghargai dan menghormatinya, dan kita akan mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Sehingga dalam pertandingan perjuangan kehidupan kita dapat mencapai garis akhir dan memperoleh mahkota. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biar setiap jemaat Tuhan boleh pulang dalam penyertaan dan pengurapan Roh Kudus yang menyertai, menolong, memampukan kami. Dan kami boleh menjadi saksi untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Diberkatilah Engkau, pulang dengan damai, pulang dengan sukacita, pulanglah dengan kasih yang melimpah-limpah. Dan biarlah Kau diberkati dalam segala usaha pekerjaan, diberkati dengan kesehatan, kekuatan, diberkati rumah tangga, diberkati apa saja yang dikerjakan, diberkati keluar masuk-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri akan membawa kabar baik kepada setiap orang sebab Roh Allah ada padamu. Biarlah nama Tuhan itu selalu diberitakan lewat kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyambut berkat dalam persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Semua diberkati berkata amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi.